Alhamdulillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. La haula wala quwwata illa billah. 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin afdalu indallah min ayyami asri Dzulhijjah." Tidak ada satu pun hari yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tentu mungkin kita bertanya, kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang spesial, hari yang begitu istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ada peristiwa apa di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan tentang alasan kenapa Allah memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak boleh ditanya kenapa alasan mengutamakan ini, mengutamakan hari ini, dan seterusnya. Akan tetapi mungkin bisa kita gali, bisa kita mencoba menerka mengenai keistimewaan bulan Dzulhijjah ini melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada ulama yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lalu semisal hari pertama bulan Dzulhijjah, pada hari tersebut dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Telah sebelumnya Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu melanggar larangan memakan buah khuldi. Pada tanggal pertama bulan Dzulhijjah ini Allah Ta'ala mengampuni kesalahan. Tanggal kedua, dipercaya bahwa pada tanggal kedua ini Allah Ta'ala mengampuni atau mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Setelah sebelumnya berhari-hari beliau berada di dalam perut ikan paus. Kalau kita runtut, jika beliau melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan beliau, ini kapal yang beliau tunggangi terlalu penuh penumpangnya, sehingga terpaksa harus menurunkan dengan paksa salah satu penumpang dari kapal tersebut. Kemudian dilotre siapa yang harus turun, harus keluar dari kapal. Dan ternyata lotrean yang keluar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau dilempar ke laut dan disantap oleh ikan paus. Qadarullah, beliau tidak meninggal dunia. Beliau bisa bertahan di dalam perut ikan paus selama berhari-hari. Dan pada saat itu beliau selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan memohon agar bisa keluar dari dalam perut ikan paus tersebut. Allah mengabulkan doa itu pada tanggal 2 Dzulhijjah menurut sebagian ulama.
Kemudian tanggal 3 ada peristiwa bersejarah lain, yaitu Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah sebelumnya beliau mengidam-idamkan untuk mendapatkan momongan, mendapatkan keturunan. Setelah sekian lama beliau tidak mendapatkan keturunan, akhirnya beliau dikabulkan doanya oleh Allah pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Tanggal 4 bulan Dzulhijjah ada peristiwa penting lain, yaitu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 5 ada peristiwa lain, yaitu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 6 ceritakan pada tanggal 6 Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 7 ada peristiwa penting, yaitu Allah Ta'ala menutup semua pintu neraka hingga usai 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 juga demikian, ada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini. Tanggal 8 ini disebut juga dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Menurut sebagian versi, Tarwiyah dari kata rawa, yaitu segar. Setelah melepas dahaga, itu rawa. Karena apa? Karena pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini biasanya para jamaah haji yang menuju kota Mekah ini baru berdatangan ke kota Mekah. Pada saat itulah mereka minum air sepuasnya, sehingga mereka melepas dahaga dari setelah perjalanan yang cukup panjang untuk menuju kota Mekah. Begitu juga tanggal 9 ada peristiwa penting, itu adalah hari Arafah. Tanggal 10 juga demikian, ada peristiwa penting, yaitu hari raya Idul Adha. Jika kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang kami telah kemukakan tadi, maka wajar apabila Allah Ta'ala mengistimewakan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, karena memang banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 10 pertama bulan Dzulhijjah.